Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Wignawan, BP saya 1910523027. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pandangan saya terhadap wabah corona dan kaitannya dengan Pancasila. Seperti yang kita sudah ketahui, pandemi atau wabah virus corona di Indonesia yang kasusnya semakin hari masih saja terus meningkat. Seperti yang kita lihat pada grafik kali ini. Selain berdampak pada kondisi kesehatan warga dan perputaran roda ekonomi rakyat, juga dapat berdampak pada hilangnya nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Saya mengaku kecewa dengan perilaku sebagai masyarakat di beberapa daerah yang dianggapnya terlalu berlebihan, seperti saat kejadian mengada ambulan di tengah jalan dan kasus-kasus penolakan jenazah korban corona di pemakaman. Menurut saya, kejadian ini sudah menyimpang dari esensi nilai sila kedua tentang perkemanusiaan dan perkeadilan. Kemudian, kasus bullying serta pemberian stigma kepada tim medis dan masyarakat perantauan yang mudik ke kampung halaman sebagai pembawa sekaligus penyebar virus dianggap sama sekali tidak mencerminkan esensi nilai dari sila ketiga Persatuan Bangsa Indonesia. Menurut saya, kasus-kasus di daerah seperti ini jika dibiarkan dan tidak segera ditangani, dampaknya justru bisa jadi lebih berbahaya daripada wabah virus itu sendiri. Karena yang lebih berbahaya dari corona adalah perpecahan bangsa Indonesia. Para pahlawan dulu mengesampingkan kesehatannya demi mewujudkan persatuan bangsa Indonesia. Mengapa saat ini ada yang malah mengesampingkan persatuan hanya untuk mendapatkan kesehatan? Saya juga mengaku kecewa dengan beberapa media massa yang mengemas isu corona secara berlebihan, seperti media massa yang memberitakan bahaya corona secara berlebihan dapat membuat masyarakat yang sudah takut menjadi semakin ketakutan. Kemudian, suguhan informasi yang salah juga dapat berpengaruh pada perilaku masyarakat yang jadi ikutan salah. Ini pasti berdampak pada mental beberapa masyarakat Indonesia. Karena saking takutnya akan wabah ini, bahkan ada yang sampai stres dan tak ingin keluar rumah lagi. Ada juga kasus yang sudah terjadi seperti seorang pria pingsan di tepi jalan. Karena semua orang sudah takut dengan kekhawatirannya dengan wabah corona ini. Semua orang tidak ada yang membantu pemuda ini. Ini juga contoh tidak berperilaku Pancasila sesuai sila kedua yang tidak peduli pada masyarakat lain. Jika sudah seperti di atas, masyarakat akan menghilangkan sikap sila kedua yang itu kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti tidak menghormati orang lain dan menghargai orang lain yang dikabarkan terdampak COVID-19, sehingga melakukan tindakan bullying terhadap mereka dengan menuduh mereka yang tidak-tidak atau yang disebut menfitnah mereka dan mengucilkan mereka dari masyarakat, bahkan menolak pemakaman warga yang terkena dampak tersebut. Di saat bencana nasional seperti saat ini, rasa dan sikap berbangsa dan bernegara kita diuji. Pengalaman Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa perlu diperlihatkan. Bangsa Indonesia harus banyak berdoa, memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendekatkan diri kepadanya, dan memohon agar wabah ini segera berakhir. Hal ini sebagai dari perwujudan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat harus menjaga jarak, social distancing, berinteraksi secara fisik dengan orang lain atau physical distancing untuk menjaga keselamatan diri dari orang lain. Ini termasuk perwujudan menghormati orang lain yang merupakan sikap dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat pun perlu bersimpati terhadap para korban, bukan membullyingnya seperti yang saya katakan tadi. Tidak menganggap enteng COVID-19, tapi juga tidak terlalu parno akan hal ini. Ini yang menyebabkan kita begitu jijik akan sesuatu hal yang berhubungan dengan orang lain, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax terkait COVID-19, tidak menjual barang kebutuhan dan masker atau hand sanitizer di atas harga normal, tidak pula menimbun sembako, masker, dan hand sanitizer, sehingga warga yang kesusahan untuk mendapatkannya. Walau dengan alasan panik buying, para pelakunya selain bermental serakah, dia juga melakukannya dengan kepuasan sendiri dan ingin mendapatkan keuntungan di atas kesulitan orang lain. Para aparat hukum tak akan gentar untuk menegakkan keadilan dan mencari para penimbun ini. Saya sungguh memprihatinkan dengan warga yang melakukan kecurangan seperti ini dan yang suka mengambil keuntungan di atas kesulitan orang lain. Orang-orang seperti ini bukanlah contoh dari orang-orang yang mewujudkan sikap Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti yang sudah saya katakan pada tugas Pancasila tentang COVID-19 yang sebelumnya,
Jika kita mau wabah corona ini hilang dari muka bumi, kita harus memutus rantai penyebaran COVID-19 ini terlebih dahulu. Hal yang harus kamu lakukan ialah selalu mencuci tangan dan tidak boleh keluar rumah sesuai anjuran pemerintah, yaitu PSBB yang mengharuskan warganya untuk tetap di rumah selama pandemi ini. Dan tentu saja kita mengikuti pemerintah ini. Kita sudah menerapkan sikap Pancasila yang seharusnya juga dilakukan oleh semua orang. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Langkah-langkah pencucian tangan yang efektif. Pertama, basahkan tangan dan letakkan sabun. Kedua, lekapkan kedua tapak tangan dan gosok tapak tangan anda. Ketiga, lekapkan tapak tangan kanan di atas belakang tangan kiri dengan jari bersilang dan gosok. Ulang langkah ini dengan tangan kiri. Keempat, lekapkan kedua tapak tangan dengan jari bersilang dan gosok. Kelima, genggam tangan kiri manakala tangan kanan menggosok di atas bahagian tangan kiri secara menurun. Ulang langkah ini pada tangan kanan. Keenam, gosok sekeliling ibu jari kiri dalam genggaman tapak tangan kanan dan ulang langkah ini pada tangan kanan. Ketujuh, kuncupkan jari tangan kanan di atas tapak tangan kiri dan gosok secara berputar. Ulang langkah pada tangan kanan. Kelapan, bilas tangan dengan air bersih, kemudian keringkan dengan tuala atau tisu yang bersih.